Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vita Nurlaila, Eka Nur Azizah, Faridatul Muafa, dan Elviana Agustin. Di sini kami akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, di mana ada 4 topik, yaitu yang pertama, definisi keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua, urgensi keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga, kebijakan, hukum, dan peraturan K3, dan yang keempat adalah contoh kasus kecelakaan kerja, analisis, serta solusinya. Yang pertama adalah definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja manusia, baik pada industri, manufaktur, dan konstruksi yang melibatkan mesin, peralatan, penanganan material, alat kerja, bahan baku, proses pengolahan, landasan tempat kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan, maupun industri jasa yang melibatkan peralatan pembersih gedung, sarana transportasi, dan lain-lain. Sedangkan kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta prakteknya dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai urgensi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri dari tujuan dan syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja di antara lain yaitu yang pertama, untuk melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Sedangkan syarat dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu antara lain, yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, memberi alat pelindung diri pada para pekerja. Apa saja kebijakan, hukum, dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang membahas mengenai keselamatan kerja yang meliputi semua tempat kerja dan menekankan pentingnya upaya atau tindakan pencegahan primer. Yang kedua, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 86 dan pasal 87. Pasal 86 menetapkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Pada pasal 87 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, jaminan sosial tenaga kerja yang diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Undang-undang tersebut mengatur jaminan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan perawatan serta kesehatan. Selanjutnya mengenai contoh kasus kecelakaan kerja. Judul beritanya adalah Jari Buruh Terpotong, Puppy Eyes didesak perbaiki keamanan. Dilansir dari tirto.id, kecelakaan kerja kembali menimpa buruh PT Alpenfood Indonesia atau AFI yang memproduksi es krim ais. Sebelumnya, insiden serupa pernah terjadi, namun PT AFI belum serius melindungi buruh dari ancaman kecelakaan kerja. Kejadian naas menimpa Nunu Anugrah, 27 tahun, seorang buruh bagian produksi PT AFI yang sudah bekerja 1 tahun 4 bulan pada Rabu 6 Desember 2017 pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nunu sedang membersihkan mesin pemotong yang tajam. Tiba-tiba,
Nunu berlari keluar pabrik dengan darah berceceran di setiap langkahnya. Menurut kakak sepupu Nunu, 27 tahun, Nunu bergegas mencari pertolongan awal. Sang kakak yang juga bekerja di PT AVI tersebut menerangkan bahwa satu ruas jari tengah tangan kiri Nunu terpotong mesin produksi. Beberapa buruh kemudian membawanya ke rumah sakit Medika yang berjarak sekitar 3,2 km dengan menggunakan sepeda motor. Namun, pihak rumah sakit tersebut tidak bisa menangani. Nunu langsung dibawa kembali ke pabrik dan duduk bersandar tembok di pos satpam PT AVI. Dia lemas dan wajahnya pucat dengan jarinya yang dibalut perban. PT AVI tidak menyediakan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang biasa disebut dengan P3K. Para buruh biasanya melakukan patungan atau iuran sebesar Rp5.000 per orang tiap bulannya untuk menyediakan isi kotak P3K. Saat itu, Nunu masih menunggu pihak PT AVI meminjami mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah melalui proses perizinan yang rumit, Nunu dibawa ke RSUD Cibitung. RSUD tersebut menolak Nunu dengan alasan pasien sudah penuh. Nunu juga ditolak di RSUD Tambun dengan alasan yang sama. Nunu akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Karya Medika 2 sekitar jam 01.15 waktu Indonesia bagian Barat. Di rumah sakit itu, tak ada dokter yang berjaga hingga larut malam, tetapi ia mendapatkan pertolongan pertama, diperban ulang, dan ditempatkan di ruang inap. Kamis sore sekitar pukul 15.00 WIB, Nunu dioperasi. Saat kecelakaan terjadi, Nunu hanya mengenakan masker, seragam, dan sepatu sepanjang mata kaki yang terbuat dari karet. Perlengkapan seperti itu dikenakan setiap hari oleh para buruh. Padahal, para buruh bekerja di lingkungan yang berair, licin, dan terkadang gas amonia bocor, dan berada di antara mesin yang memiliki pisau tajam. Sebelumnya, kecelakaan serupa juga terjadi pada Gugun Gumelar, 24 tahun, pada Selasa 16 Mei 2017. Oleh karena itu, Ketua Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia atau SGBBI, Panji Novembri, mendesak PT AVI untuk mengevaluasi internal perusahaan terkait upaya menghindari buruh dari ancaman kecelakaan kerja. Gugun sebelumnya juga mengalami kejadian yang serupa seperti Nunu, yaitu salah satu jari tangannya terpotong. Kecelakaan kerja berupa putusnya bagian tubuh tertentu ini hanya sebagian kecil dari lalainya PT AVI dalam melindungi buruhnya. Permasalahan lain yang didapati adalah para buruh sering pingsan, lambung perih, dan bronkitis karena sering menghisap gas amonia beracun di tempat kerja. Humas Ice Group Holdings PT Ltd, Silvana Zong Sin Yun, menganggap Nunu telah melakukan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dengan standar keselamatan kerja PT AVI. Menurutnya, standar keamanan penggunaan mesin dan perlengkapan karyawan telah disosialisasikan setiap harinya. Dia juga mengklaim pihak PT AVI sudah melakukan pertolongan pertama dengan membalut jari Nunu dengan perban. Padahal, perban tersebut hasil patungan dari para buruh. Pihaknya juga terus mendampingi karyawan di rumah sakit untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan perawatan yang terbaik dan akan memberikan santunan kecelakaan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa faktor penyebab dari kejadian tersebut adalah human error. Dalam hal ini, kesalahan dilakukan oleh pihak PT AVI. Pihak PT AVI melakukan 5 kesalahan. Kesalahan yang pertama, pihak PT AVI tidak menyediakan kotak P3K yang notabene sangat penting dan harus ada di setiap ruang-ruang produksi. Kotak P3K digunakan untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya keparahan pada luka. Kesalahan yang kedua, PT AVI memiliki proses perizinan yang rumit. Dalam keadaan darurat seperti pada kasus tersebut, sebaiknya perizinan dimudahkan sehingga karyawan bisa tertangani dengan cepat. Kesalahan yang ketiga, PT AVI kurang manajemen sistem keamanan alat yang digunakan pada proses produksi. Pisau-pisau yang tajam untuk memotong plastik pembungkus es krim ais sebaiknya diberi ruang tertutup agar pisau tidak mengenai jari karyawan atau bagian tubuh karyawan yang lainnya. Lalu kesalahan yang keempat, PT AVI tidak melengkapi APD atau alat pelindung diri untuk karyawan. Seharusnya karyawan yang bekerja di tempat produksi diberikan sarung tangan tebal atau dengan menciptakan sebuah inovasi berupa sarung tangan anti gores dan juga menyediakan masker
khusus untuk mencegah terhirupnya amoniak yang menyebabkan penyakit bronkitis. Lalu kesalahan yang kelima, pihak PT AFI tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang diterapkan. Nah, padahal seharusnya monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan semua keadaan dan masalah yang ada bisa dicari pemecahan masalahnya. Nah, dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak PT AFI, kita dapat mengetahui bahwa sistem keselamatan dan kesehatan sistem kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan oleh pihak PT AFI ini kurang baik. Jadi pihak PT AFI ini masih lalai dalam menerapkan sistem K3 yang baik. Lalu, selain itu, kesalahan juga dilakukan oleh karyawan Nunu. Nunu tidak mengenakan APD secara lengkap. Ia tak mengenakan sarung tangan, sehingga membuat jarinya terpotong akibat tidak adanya APD untuk melindungi tangannya. Nah, sebaiknya Nunu memakai APD secara lengkap sesuai dengan yang sudah disosialisasikan setiap hari oleh pihak PT AFI. Nunu juga harus lebih berhati-hati saat melakukan pekerjaannya. Apabila telah terjadi kecelakaan, seharusnya dilakukan investigasi kecelakaan, inspeksi, pencatatan, serta pelaporan kecelakaan kerja. Tujuannya untuk meningkatkan manajemen dari kesehatan, keamanan, serta keselamatan pada perusahaan tersebut, menentukan tindakan pencegahan yang tepat, serta menurunkan faktor risiko pada kecelakaan tersebut. Namun sayangnya pihak perusahaan tidak mau terbuka dan sudah merasa benar. Tidak mau melakukan evaluasi internal yang membuat tidak adanya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja. Perusahaan tidak dapat mengambil pelajaran dari kejadian kecelakaan ini. Hal ini berarti kecelakaan semacam ini memiliki kemungkinan besar untuk terjadi. Terdapat beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi resiko dari adanya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah perusahaan membentuk panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup tugas panitia tersebut adalah masalah pengkondisian alat, penggunaan APD lengkap, dan pengadaan kotak P3K di setiap ruang. Pengkondisian alat produksi yang baik dilakukan agar mencegah timbulnya gangguan kerja bagi semua yang menggunakan. Alat-alat yang tajam dan beresiko melukai sebaiknya diberi penutup agar tidak mencederai karyawan. Penyimpanan gas amonia dilakukan di tempat tertutup dan rapat untuk menghindari adanya kebocoran. Penggunaan APD lengkap. Alat pelindung diri dapat berupa kacamata, masker khusus untuk mencegah terhirupnya gas amonia, sepatu boot, dan sarung tangan tebal. APD sangat penting untuk menghindari atau mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tapi terkadang pekerja enggan memakai dengan alasan terkesan merepotkan atau bahkan APD tidak disediakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, pengadaan kotak P3K pada tiap-tiap ruang di perusahaan sangat diperlukan untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya keparahan pada luka. Isi kotak P3K yang mulai habis harus segera diganti dengan yang baru untuk menjaga kelengkapan isi kotak P3K. Pada kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT AFI Es Krim, ada beberapa alternatif pencegahan selain yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama dibuatnya peraturan yang mewajibkan tiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan, konstruksi, alat perlindungan diri, monitoring peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, adanya pengawas yang dapat mengawasi agar peraturan perusahaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dipatuhi. Yang ketiga, dilakukan pengecekan alat-alat yang berisiko besar melukai karyawan. Alat-alat bisa ditutup agar tidak melukai karyawan. Yang terakhir, diadakan diklat tentang kesehatan dan keselamatan kerja untuk karyawan serta mengikutsertakan semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.